Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada hari Jumat yang penuh barokah ini kembali kita bertemu dalam inspirasi Jumat pagi. Hari ini Bapak akan menceritakan kisah yang semoga nantinya akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Kisah pada hari ini adalah tentang sebuah kejujuran itu adalah surga. Di pinggir kota Mekah pada zaman ula salafus salih dahulu, ada seorang laki miskin yang hidup dengan keluarganya. Lelaki itu bernama Amin. Meskipun miskin, Amin adalah orang yang jujur dan baik hati. Suatu hari dia mencari makanan di dapur. Perutnya terasa sangat lapar. Dia mencari kalau ada sesuatu yang bisa dimakan untuk mengganjal perutnya. Akan tetapi sungguh malang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan roti kering dan garam pun tidak ada. Amin bergegas membuka pintu hendak keluar rumah. "Suamiku, apakah kau akan meninggalkan kami dalam keadaan kelaparan tanpa makanan?" tanya istrinya sambil menggendong anaknya yang sedang sakit panas. "Aku akan pergi ke Ka'bah untuk tawaf dan salat di sana. Aku akan berdoa agar Allah membuka pintu-pintu rezeki kita," jawab Amin dengan lembut. Amin melangkahkan kaki pergi ke Ka'bah. Sesampainya di sana dia tawaf 7 putaran lalu dia salat 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Setelah itu Amin berdoa dan menangis di Multazam yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dalam doanya dia meminta kepada Allah agar diberi kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hari itu Masjidil Haram penuh oleh jamaah haji. Begitu selesai tawaf, salat dan berdoa, Amin melangkahkan kaki menuju sumur Zam-Zam untuk minum. Dia minum sekenyang-kenyangnya sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Air Zam-Zamlah yang selama ini setia mengisi perutnya yang lapar. Lalu dia melangkah berniat hendak keluar masjid dan pulang. Baru beberapa langkah kakinya menyenggol sesuatu. Amin berhenti dan melihat apa yang diinjaknya. Ternyata sebuah kantong berwarna hijau. Dia berjongkok untuk mengambil kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata kantong itu berisi uang dinar emas yang tidak sedikit jumlahnya. Lalu Amin membawa uang itu ke rumahnya dengan hati yang berbunga-bunga. Begitu sampai di rumah, dia berkata kepada istrinya dengan wajah yang penuh gembira, "Lihat istriku, apa yang aku peroleh hari ini. Lihatlah, aku membawa kantong penuh berisi uang dinar emas." "Dari mana kau dapatkan kantong berisi uang sebanyak itu?" Istrinya langsung menanyakan kepadanya. Ujar Amin, "Aku menemukannya di dalam Masjidil Haram." "Kalau begitu, cepat kau kembalikan, letakkan kantong itu di tempatnya semula. Itu bukan uang milik kita. Itu harta orang lain. Orang yang kehilangannya pasti akan merasa sangat sedih. Kantong yang kau temukan itu adalah amanah. Ayolah, cepatlah kau kembalikan kantong itu pada tempatnya. Kita harus jujur dan amanah. Lebih baik aku dan anakku mati kelaparan daripada makan rezeki yang tidak halal," ucap istrinya dengan tegas. Amin terkejut mendengar perkataan istrinya. Dia terhenyak sesaat, namun perlahan dia tersadar dan merasakan bahwa apa yang diucapkan oleh istrinya itu adalah benar. Kantong itu bukan miliknya, itu milik orang lain. Dia tidak berhak memilikinya.
Benar, ini adalah amanah. Aku harus mengembalikannya kepada pemiliknya, kata hati nuraninya. Amin pun lantas teringat namanya, yaitu Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya, orang yang bisa menjaga amanah. Kemudian dia langsung melangkah menuju Masjidil Haram. Begitu sampai di dalam masjid, Amin mendengar seorang jamaah haji memakai pakaian ihram berteriak keras, "Wahai hamba Allah sekalian, wahai jamaah haji, wahai para tetamu Allah, apakah di antara kalian ada yang menemukan kantong hijau milikku?" Amin mendekat lalu bertanya pada orang yang berteriak itu, "Apakah kau tahu isi kantong itu, Tuan Haji?" "Ya, aku tahu. Di dalam kantong hijau itu berisi uang 150 dinar," jawab lelaki itu. Mendengar jawabannya itu, Amin yakin bahwa Pak Haji inilah yang memiliki kantong tersebut. Dia mengeluarkan kantong itu dari balik bajunya dan memberikannya kepada lelaki itu seraya berkata, "Kau benar, ambillah kantong ini. Ini adalah barang yang kau cari-cari tadi." Pak Haji menerima kantong itu dengan wajah yang cerah. Dia lalu menghitung isinya. Ternyata isinya masih utuh, tidak berkurang satu keping pun. Setelah itu Pak Haji mengajak Amin duduk di tempat yang agak sepi dan berkata, "Saudaraku, kantong ini sekarang menjadi milikmu. Masih ada satu kantong lagi berisi 1000 dinar untukmu." Amin terkejut mendengar perkataan lelaki itu. Dengan nada bingung dia bertanya, "Bagaimana ini? Aku memberikan kantongmu, lalu kau malah bilang itu jadi milikku. Bahkan kau menambahkan satu kantong lagi berisi 1000 dinar. Aku sama sekali tidak paham maksudmu, Tuan Haji." Pak Haji menjawab, "Harta ini diberikan kepadaku oleh seorang lelaki beriman dari Mesir. Dia mewasiatkan kepadaku agar meletakkan sebagiannya di dalam Masjidil Haram. Jika ada seorang yang menemukannya dan dengan jujur dia mengembalikan kepadaku, maka aku disuruh memberikan seluruh harta ini kepadanya." Amin takjub mendengar perkataan lelaki tua itu. Lalu dia bertanya, "Tapi mengapa lelaki beriman dari Mesir memintamu untuk melakukan hal tadi?" Pak Haji menjawab, "Dia menginginkan sedekahnya sampai ke tangan orang yang jujur dan amanah. Kamu telah mengembalikan kantong itu dengan penuh amanah. Siapapun yang bisa menjaga amanah berarti dia dapat dipercaya. Orang seperti itu selain makan, ia juga akan bersedekah dengan apa yang ada padanya. Orang seperti itu tidak akan mementingkan dirinya sendiri. Dengan demikian, sedekah lelaki beriman dari Mesir itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Pak Haji itu benar-benar memberikan 2 kantong uang kepada lelaki miskin bernama Amin tadi. Dengan hati penuh rasa syukur kepada Allah, Amin pulang sambil membawa 1.100 dinar emas. Dia menyerahkan uang itu kepada istrinya sambil menjelaskan jalan ceritanya. "Nah, sekarang uang ini halal bagi kita. Ayo kita membeli makanan dan pakaian untuk anak-anak kita. Sudah 2 hari mereka tidak makan. Jangan lupa sedekahkan sebagian uang itu kepada orang yang memerlukannya," kata istrinya dengan lembut. "Akan segera aku lakukan, istriku," jawab Amin. Dia lalu bergegas keluar rumah. Di halaman rumahnya, dia bersujud syukur, keningnya langsung menyentuh tanah. Dalam sujudnya dia membaca tasbih dan berdoa, "Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan seorang istri solehah kepadaku. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan hidayah kepadaku. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah mengalihkan rezeki sedemikian banyak kepadaku. Segala puji bagimu ya Allah atas segala nikmat yang engkau karuniakan kepadaku." Setelah itu Amin pergi ke pasar dan membagi-bagikan sedekah kepada fakir miskin. Dia semakin sadar bahwa dengan meninggalkan rezeki yang haram, Allah menggantinya dengan rezeki yang halal dan jauh lebih banyak. Amin semakin yakin akan ajaran Rasulullah bahwa kejujuran adalah pintu menuju surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Dari cerita tadi dapat kita simpulkan keteladanan apa saja yang dapat kita ambil dari kisah tadi. Yang pertama adalah jujur. Hadis tentang kejujuran itu membawa kebaikan. Di antaranya adalah, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Kemudian keteladanan yang kedua adalah amanah. Di antara hadis tentang amanah, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Hifdzu amanatin wa sidqu haditsin wa husnu khuluqin wa iffatu tu'matin."
Yang artinya 4 hal jika ada dalam dirimu, engkau tidak merugi walaupun kehilangan dunia. Yang pertama, menjaga amanah. Yang kedua, berkata jujur. Yang ketiga, berakhlak mulia. Dan yang keempat, menjaga makanan dari yang haram. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian keteladanan yang ketiga adalah sedekah. Dalil Al-Quran tentang sedekah terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, dari ketiga keteladanan dari cerita ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan taufik kepada kita semuanya agar dapat melaksanakan dan mengamalkan ketiga keteladanan tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.